Oke. Ya, jadi saya sudah memberikan latihan soal dan jawabannya tidak banyak ya, karena memang waktu yang dapat saya gunakan terbatas di antara kesibukan saya. Tapi mohon tolong dibaca ya latihan soalnya supaya bisa bekerja mandiri. Kalau ada yang tidak jelas ya diskusikan dengan teman atau ditanyakan bisa lewat WhatsApp ya. Kalau mau datang ke ruangan saya di lantai 12. Bagi mahasiswa yang di daerah di Pati Uko deh kalau mau tanya silakan. Oke ya. Oke, kita akan mulai. Nanti kalau ada waktu saya tambahin lagi latihan soal dan jawabannya supaya tambah pintar ya, supaya bisa mengerti lebih jelas mata kuliah ini. Kita akan lihat sekarang tentang sistem dinamik. Materi ini sudah saya bagikan, maksudnya ya supaya hari ini kita bisa diskusi lebih mudah. Oke, ini ya. Hari ini kita bahas mengenai sistem dinamik. Apa saja, bentar kita tunggu dulu sebentar, dia PowerPoint yang merespon. Jadi 2 minggu lalu kita belajar mengenai sistem elementer statik. Elementer berarti dasar ya, sistem dasar. Yang sifatnya statik, cirinya statik itu adalah outputnya mirip dengan input. Jadi mungkin outputnya teramplifikasi tapi masih mirip inputnya. Kalau inputnya pusat kotak, maka outputnya juga pusat kotak meskipun amplitudonya berbeda ya. Ada penguatan atau gain pada sistem. Nah, kalau pada dinamik, bentuk outputnya bisa berdinamika atau berubah sesuai dengan sistemnya. Bentar, masih nunggu. Nah, oke. Ini adalah sistem elementer dinamik. Tentunya ini merupakan sistem yang dasar, sehingga disebutnya elementer ya, dasar sekali. Saya perkenalkan ada elementer delay. Delay ini untuk memodelkan pengiriman data yang butuh waktu, kemudian pengiriman benda, pengiriman fluida, cairan, apapun yang dikirimkan biasanya butuh waktu. Nah, itu adalah kita modelkan dengan elemen delay. Parameternya apa? Parameter berarti variabel yang ada di dalam sistem adalah T0. Lambangnya T kurang T0. Jadi kalau T0-nya misalkan 4, berarti dia di delay sejauh 4 detik. Atau kurva outputnya berbeda dengan kurva inputnya itu bergeser ke sebelah kanan. Karena kan pergeserannya minus, jadi dia geser ke sebelah kanan. Jadi kalau inputnya fungsi step dengan amplitudo X0, maka bentuknya juga fungsi step, tapi bergeser ke sebelah kanan. Ini adalah elemen delay atau sistem delay. Yang kedua adalah elemen digit integral. Lambangnya integral dalam kotak, kemudian ada gain. K ini merupakan gain atau penguat. Contoh, misalkan gainnya 10, berarti fungsi input yang step tadi kita integralkan. Pengintegralan di dalam teori ini, di dalam sistem linear, itu dari minus tak hingga sampai dengan T. Nanti nilai stepnya itu akan mengubah batas bawah. Jadi stepnya tidak ikut diintegralkan, tapi dia mengubah batas bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi batas bawahnya asal minus tak hingga jadi 0. Jadi integralnya cuma 0 sampai T. Integral dari konstanta itu adalah T. Jadi 10x0 T, batas atasnya T, kemudian batas bawahnya 0. Hasilnya seharusnya 10x0 T. Tapi mengapa UT-nya muncul lagi? Ini untuk menjelaskan bahwa output ini terjadi di antara T sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Jadi kalau UT ini muncul bukan karena pengintegralan, itu keunikan dari sistem linear, berarti sinyalnya itu bukan karena pengintegralan muncul UT, tapi ini untuk melambangkan bahwa ini merupakan sinyal real, sinyal terukur dari T
T lebih besar daripada 0. Salah, lebih besar atau sama dengan 0 itu ya. Nah ini. Jadi kalau persamaan ini pertama UT-nya saya ulangi, mengganti batas bawah dalam pengintegralan, kemudian muncul lagi karena mengukurnya dari kondisi real, yaitu T lebih besar atau sama dengan 0. Yang ketiga mirip, yaitu adalah persamaan diferensiator. Mirip seperti integral, dalam kotaknya adalah d per dt, lambang diferensiator. Kemudian contohnya sama, gen-nya sama dengan 10. Gen ini bisa pecahan, ya, bisa negatif, bisa juga positif. Kalau gennya pecahan, berarti dia merupakan atenuasi atau pelemahan. Kalau gennya bilangan positif, ini merupakan penguatan. Kalau negatif itu cuma ada di teori. Di praktiknya tidak ada penguatan negatif ya, kecuali penguatan inverting ya. Yang di dalam op-amp itu ada penguatan inverting yang hasilnya adalah negatif. Ya, itu mungkin seperti itu. Nah, cara mengerjakannya, ini persamaannya gennya sama dengan 10 dari sistem. Jadi parameter dari diferensial dan integrator itu adalah K atau gen. Jadi apakan parameternya ya. Nah, cara menulis X-nya boleh di dekat T atau di sama rata dengan garis dari D per dt. Nah, kita lihat di sini turunan dari step adalah impuls. Jadi hasilnya seperti ini. Di sini tidak perlu lagi kita tambahkan UT karena sudah punya lambang sinyal yaitu impuls. Jadi setiap output itu harus punya lambang sinyalnya, apakah dia step, impuls, atau pulsa kotak. Nah, untuk yang keempat adalah kompresi. Kompresi parameternya adalah eta. Ini lambang eta ya, bukan N, ini eta. Misalkan etanya positif, 4, bukan pecahan, berarti dia terjadi kompresi. Tetapi fungsi step tidak bisa dikompresi karena terlalu panjang, ya. Kalau dikompresi tetap menjadi dirinya, yaitu step lagi. Impuls juga kalau dikompresi tetap menjadi dirinya karena terlalu pendek. Yang satu terlalu panjang, yang satu terlalu pendek. Oke. Kemudian contoh lagi. Nah, sekarang fungsinya adalah pulsa kotak. Bagi yang baru sekarang masuk perkuliahan mungkin belum terbiasa dengan lambang ini ya, tapi yang sudah masuk sekarang ketiga mungkin sudah terbiasa. 4 ini amplitudo dari fungsi kotak, R ini adalah lambang dari sinyal, T ini berarti dia mulai dari T kurang 0, karena biasanya kalau minus 0 itu tidak ditulis, minus 0. Kalau perkalian juga kalau misalkan ini amplitudonya 1 tidak ditulis, jadi langsung saja R. Jadi perkalian atau pembagian dengan 1 tidak ditulis. Kalau misalkan ini durasi dari pulsanya 1 ya tidak ditulis. Jadi misalkan 4 RT berarti durasinya 1. Sekali lagi kalau ini berarti T kurang 0 sebetulnya. Tapi 0 tidak ditulis untuk melambangkan dia mulai dari detik yang ke 0. Nah, persamaan dari pulsa kotak kita bisa peroleh dari satu sinyal step yang dikurangi dengan step lain. Jadi pulsa kotak. Persamaannya adalah untuk sinyal pulsa kotak itu kita lihat di sini. Ini adalah UT, UT-nya dari pembilangnya. Yang di bawahnya adalah pembilang dikurangi dengan penyebut. Jadi 4 UT dikurangi 4 UT kurang 4. Kalau di sini tidak mulai dari 0, misalkan di sini 4R T minus 2 per 4, maka di sini menjadi 4 UT minus 2 dikurangi 4 UT minus 2 minus 4, berarti minus 6. Jelas ya, ini contoh dari menguraikan. Mengapa diuraikan? Ya, karena ada beberapa sistem yang tidak punya penurunan langsung dari pulsa kotak. Misalkan untuk integral dan diferensiator itu R-nya harus dipecah. Ya, supaya lebih mudah dalam bentuk step. Ini merupakan sinyal input. Sekali lagi bagi yang baru masuk tidak bisa 4-nya masuk ke dalam.
Karena fungsinya beda-beda. Di sini 4 adalah amplitudo, UT adalah fungsi step. Nah, parameter ini sifatnya adalah invarian, berarti sepanjang waktu tidak berubah. Parameter T0 tidak berubah sepanjang waktu, gain K dan K, kemudian eta ini adalah invarian, berarti tidak bervariasi atau tidak berubah sepanjang waktu. Kadang-kadang ada yang soalnya itu merupakan kebalikannya, yaitu varian. Tapi di sini kita karena masih baru belajar, tidak pakai parameter yang berubah terhadap waktu. Oke, kita lihat lagi ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan angkat tangan ya. Tombol pencet raise hand. Nah, contohnya T0-nya parameter, kita harus tahu kalau delay itu parameternya apa, T0. Parameter itu apa? Parameter itu adalah variabel yang ada di dalam sistem. Jadi kalau T0-nya 4, seolah-olah kita mengganti semua T dengan T-4. Jadi 4 UT minus 4, kurangi 4 UT minus 4 lagi, jadi minus 8. Nah, coba lihat bagaimana bentuk ini bisa berubah menjadi 4R, T-4 bagi 4. 4R, T-4 dari bagian yang depan. Yang ini kalau dikembalikan ke bentuk pusat kotak berarti dijumlah. Sini ya, berarti T-8 dikurangi minus 4. Jadi dijumlah dengan T-4, berarti 4 ya. Jadi kalau tadi di sini dikurangi bagian atas dengan bagian apa namanya, pembilang dan penyebut. Kalau dikembalikan berarti dijumlah T-4 dikurangi T-8 berarti 4 ya. Nah, ini bentuk persamaannya. Jadi yang T-4 itu berarti sinyal kotak ini atau sinyal pusat kotak ini mulai dari detik yang keempat, bukan dari 0. Lebarnya adalah 4, atau dalam bahasa teknik elektro adalah durasi ya. Oke. Contoh pengintegralan ini seperti ini, sama seperti tadi ya. Di sini cuma yang batas bawahnya nanti berbeda. Kalau 4 UT, batas bawahnya 0. Kalau UT kurang 4, batas bawahnya 4. Itu perbedaannya saja. Jadi pada pengintegralan ini beda. Yang satu batas bawahnya 0, satu lagi 4. Hasilnya sama. Muncul lagi sinyal UT. UT ini bukan dari pengintegralan, tapi untuk menyatakan dia mulai dari T sama dengan 0. Kemudian di sini juga muncul UT kurang 4, bukan dari pengintegralan, tapi muncul menyatakan sinyal mulai dari T sama dengan 4. Nah, ini hasilnya. Ini tidak bisa lagi disederhanakan. Nggak bisa 40T-nya masuk ke T, nggak bisa. Karena 40T itu adalah variabel yang di depan dari sinyal. Ini sama 40T kurang 4 juga variabel, UT kurang 4 itu nama sinyal. Oke. Kita lanjutkan dulu sama diferensiator. Kalau ada yang bertanya kita lanjutkan dulu. Sama ini juga 10. Dari mana 10? Dari gain. Jadi dilakukan proses diferensiasi, itu diferensiator. Turunan dari step adalah impuls. Turun dari step yang digeser sejauh 4, step itu adalah lambang U ini ya, ini step. Adalah impuls T kurang 4. Oke. Kompresi juga sama. Kompresi dari step itu kita mengganti semua nilai T-nya dengan nilai yang ada di dalam sini. Parameternya 4. Parameter eta-nya sama dengan 4, berarti 4T. Kita ganti, ini jadi 4UT, 4UT kurang 4. Seperti ini. Jadi kita bisa jadikan persamaan menjadi 4, amplitudonya sama, 4R, 4T dibagi 4. Dari mana 4T-nya? Ya 4T sebelah sini. 4 dari mana? Ini merupakan selisih dari yang ini dengan yang ini. Jadi 4. Ini bisa kita bagi 4-nya menjadi 4RT-1 atau sering ditulis 4RT saja. Karena angka 1 sebagai pembagi biasanya tidak ditulis. Jadi 4RT saja. Ini berarti durasinya menjadi 1, asalnya 4. Asalnya 4, yang ini inputnya
durasinya menjadi 1. Ini namanya juga kompresi ya, jadi lebih pendek sekarang lebar pulsanya. Oke, saya kasih waktu 2 menit, silakan lihat dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan lihat dulu ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Silakan lihat dulu. Ada yang belum jelas mungkin? Nah, inilah elemen dinamik. Kita lihat ya, kenapa dia disebut dengan dinamik. Untuk yang pusat kotak, kalau pada delay tetap bentuknya pusat kotak lagi. Untuk yang integral atau integrator, bentuknya sudah berubah. Asalnya inputnya pusat kotak, sekarang inputnya jadi deret, deret dari sinyal drift. Drift itu adalah sinyal linear step yang dikalikan dengan nilai T. T ini merupakan garis lurus miring ya, garis miring. Ini merupakan namanya sinyal yang miring, sinyal drift. Nah, integrator ini menghasilkan sinyal drift yang kadang-kadang berbahaya bagi alat elektronika ya. Kemudian di sini diferensiator asalnya pusat kotak, hasilnya adalah deret dari impuls, yang satu magnitudanya atau gennya positif, yang satu gennya negatif ya. Jadi disebut dinamik ya karena hasil outputnya kadang tidak sama dengan input. Kalau sinyal statik, bentuk inputnya sama dengan outputnya, maupun outputnya mungkin beda magnitudo atau beda amplitudo ya. Ini elemen dinamik dan contoh ya. Kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Ya, jadi di sini kompresi mengubah lebar dari sinyal kotak ya, kompresi itu. Ini ada tabel dari semua proses, kalau ingin melihat ini boleh dihafalkan atau juga boleh dimengerti, mencari bagaimana logikanya sendiri ya. Ini integral. Kalau inputnya step, yaitu UT, maka hasilnya KTUT. Ini boleh dihafalkan atau kalau tidak ya nanti tinggal lihat saja tabel matching atau pencocokan tabel ya. Kalau inputnya delta T atau impuls, maka output dari integral adalah KUT. Kalau masuknya pusat kotak, ini menjadi KTUT kurangi KT kurang to, UT kurang to. Boleh dihafalkan atau dimengerti logikanya. Ini diperoleh dari pemecahan sinyal kotak menjadi dua selisih stepnya. Kosinus diintegralkan menjadi positif seperomega sinus. Eksponensial pulsa, sekali lagi kalau di dalam sistem linear, karena mulai eksponensialnya itu diambil T lebih besar daripada 0, maka eksponensial harus dikalikan dengan UT, supaya melambangkan dia mulai dari T lebih besar, semua 0 detik yang ke T lebih besar daripada 0. Diintegralkan ini menjadi seper minus. Kenapa minus? Karena pangkat dari eksponensialnya minus. Nah ini contoh ini ya, kita gambar. Sinyal step seperti ini, namanya ECT inputnya. Masuk ke integrator dengan gen sama dengan K. Maka outputnya merupakan sebuah drift. Drift itu adalah output yang naik terus linear terhadap waktu, namanya drift. Jadi keluarannya berupa drift dengan persamaan KTUT. Yang pertama ya, KTUT persamaannya. Ini adalah integrator, ini tabelnya. Kemudian untuk yang diferensiator, ini persamaannya, ini tabelnya. Masuk step, keluarannya K delta. Masuk impuls, keluarannya K delta absis.
masuk pusat kotak, maka outputnya K delta T kurangi K delta T kurang tau. Cos hasilnya minus omega sin omega T, eksponensial hasilnya minus pangkat dari eksponensial. Seperti itu. Ini diferensiator. Ini elemen yang kedua ya. Kalau yang tadi delay, integrator itu mudah. Tidak perlu pakai tabel kalau yang namanya delay. Dan delay kan cuma mengganti T-nya dengan T kurang T0. Tidak pakai tabel, nggak perlu. Ini masuk inputnya step, XT-nya merupakan step. Nah, seperti ini. Mengapa sering diberi contoh step? Karena step itu biasanya dipakai untuk set point pada pengaturannya. Pada input yang konstan, mengukur temperatur konstan, mengontrol dengan set point yang konstan, itu kita pakai step. Hasilnya berupa sebuah impuls hasilnya. Yang nomor 1 ini hasilnya impuls dengan ketinggian K, ya. Impuls dengan ketinggiannya K. Tuh, ini gambarnya. Mungkin ada yang bisa mengenal gambar lebih mudah, ada yang bisa mengenal pola persamaan, atau dihafalkan. Atau kalau nggak dihafalkan, ya tinggal buka tabel ya. Kalau ujiannya online, ya tinggal buka tabel saja. Ini merupakan elemen penting di dalam teknik elektro ya. Jadi delay, kemudian diferensiator, integrator, itu memang penting. Kalau kompresi, itu pentingnya buat di sinyal komunikasi data. Jadi kalau kompresi itu gunanya untuk meningkatkan frekuensi. Biasanya frekuensi sinyal yang biasa kalau dikompresi frekuensinya menjadi lebih tinggi, gitu ya. Nah ini kalau delay sebetulnya tidak sukar ya, tinggal mengubah T-nya dengan T kurang 0. Persamaannya tidak sukar kalau delay. Nah misalkan ini pulsa kotak, saya delay ya, dengan parameternya T0. T kurang T0 ini merupakan lambang bahwa dia punya parameter T0. Ya, misalkan kita ngirim sinyal, maka butuh waktu. Sinyal ini kita modelkan dengan sistem delay. Sistem transmisinya berupa delay, sehingga Y-nya merupakan output yang diterima oleh receiver misalkan. Maka outputnya itu terdelay sejauh perjalanan sinyal. Nah, seperti ini. Asalnya inputnya ini bergeser sejauh T0. Ini kalau tidak ada distorsi, hasil inputnya sama persis dengan output ya. Tergeser sejauh T0 ke sebelah kanan. Kenapa ke kanan? Ya karena persamaan delay itu minus. Kalau persamaan delay itu positif, berarti gesernya ke kiri. Tapi karena kita ngukurnya secara real, maka yang kita gunakan yang minus. Tidak ada waktu negatif di dalam pengukuran secara real. Nah, ini kompresi. Nah, kompresi sebetulnya banyak dipakai untuk menentukan deret harmonik. Jadi frekuensinya dikalikan 2, dikalikan 3 itu akan meningkatkan frekuensinya. Jadi seperti yang paling sering itu dipakai di bagian nomor kosinus ini ya. Jadi kalau dikompresikan 2 kali, berarti frekuensinya menjadi 2 kalinya. Kalau frekuensinya adalah frekuensi natural atau omega 0, maka ini bisa menciptakan deret harmonik. Deret harmonik adalah deret yang komponen frekuensinya itu kelipatan dari frekuensi natural. Kita ganti semua nilai T-nya dengan eta, ini bacanya eta T ya. Tapi ada 2 sinyal yang tidak bisa dikompresi, yaitu sinyal step karena terlalu panjang, dan sinyal impuls karena terlalu pendek. Itu nggak bisa kita kompresi. Kalau yang bisa kita kompresi adalah pulsa kotak, ini durasinya jadi lebih pendek. Kosinus kalau dikompresi frekuensinya bertambah tinggi, eksponensial kalau dikompresi maka peluruhannya akan semakin cepat. Atau istilahnya decay ya, kalau di bahasa Inggrisnya decay. Jadi kita punya peluruhan, misalkan peluruhan pada kapasitor, maka kita akan menghitung menggunakan eksponensial. Contoh simulasinya seperti ini, kita ambil lagi fungsi step. Kita kompresi, ya hasilnya jadi step lagi. Tapi kalau fungsinya pulsa kotak, lebarnya kan jadi lebih pendek. Ini saya berikan contoh pulsa kotak, lebarnya cukup panjang, karena etanya lebih besar daripada 1, maka terjadi kompresi.
Kalau etanya lebih kecil daripada 1, akan terjadi kebalikannya, yaitu ekspansi. Ini kompresi. Seperti ini kalau etanya lebih besar daripada 1. Sekarang kalau etanya lebih kecil daripada 1, terjadi ekspansi. Jadi kalau kita punya sinyal pulsa, ingin diperlebar, gimana caranya? Kita masukkan kepada elemen kompresi yang etanya lebih kecil daripada 1. Ini unit pelebaran pulsa. Biasanya kita gunakan op-amp, lebar penakan op-amp atau MOSFET untuk membuat sinyal pelebaran pulsa. Ya. Ini merupakan sinyal elementer. Nanti kalau sinyal secara realnya merupakan sebuah deret. Jadi ada deret impuls, tapi tidak ada yang namanya deret step ya, karena step kalau dideretkan menjadi step lagi. Dan bentuknya kan lurus ya, hingga konstan. Nanti ada deret impuls, deret pulsa kotak, deret kosinus, deret eksponensial, nanti sinyal yang realnya berupa deret. Oke, kita latihan ya. Ini sudah ada jawabannya di handout, tapi tutup dulu lah handout-nya supaya kita bisa belajar. Kalau saya punya sinyalnya pulsa kotak, atau bahasa Inggrisnya rectangular pulse, amplitudenya 5, lebarnya 4, atau durasinya 4. Nah, sekarang menjadi lebih sempit, berarti sistem apa yang dilewati. Seperti itu ya, jadi kita menebak prosesnya atau sistemnya apa. Kalau hasilnya tetap 5, kalau hasilnya tetap 5, berarti sistem memiliki gain sama dengan 1 ya. Kalau durasinya menjadi setengahnya, berarti dia lewat apa ini? Kompresi ya. Kompresi yang etanya sama dengan 2. Nah, seperti ini. Jadi artinya YT-nya sama dengan sinyal input yang lewat kompresi dengan gain sama dengan 1. 1 tidak ditulis ya di sini. Sekali lagi kalau perkalian dan pembagian dengan 1 tidak ditulis. Pengurangan dengan 0 juga tidak ditulis. Ini sebetulnya gainnya sama dengan 1 di sini ya. Jadi gainnya kalau misalkan hasil keluarannya di soal UTS saya berikan 10, berarti di sini YT sama dengan 2. Gain dari sistem 2. Nah ini kompresi berarti setengahnya, bentuknya menjadi setengahnya. Ya, tidak ada distorsi, gambarnya masih bagus seperti ini. Ada yang belum jelas sampai di sini? Sebelum saya masuk ke soal 2. Jelas sampai sini ya? Ya, ini pengenalan pola gambar ya. Pengenalan pola gambar. Jadi, mahasiswa teknik elektro sebagai mahasiswa engineering, itu harus belajar pengenalan pola gambar. Kemudian, pola persamaan. 2 itu merupakan soft skill, ilmu dasar di dalam keilmuan engineering. Hari ini kita belajar yang namanya pengenalan pola gambar. Tahu gambar input, tahu gambar output, lalu simpulkan ini sistem apa. Ini dasar sekali. Ini bisa jadi dasar dari beberapa mata kuliah pengenalan pola gambar. Oke, sekali lagi. Nah, ini juga pengenalan pola gambarnya dari bentuk pulsa kotak menjadi 2 impuls. Impuls itu lambangnya panah. Amplitudenya kita lihat dulu tetap 5, berarti sistem memiliki gain 1 ya, seperti contoh yang di atas, 1 tidak punya penguatan. Nah ini bentuk apa yang menghasilkan impuls 1 positif, 1 negatif ke bawah ya. Nah tinggal lihat tabel yang tadi saja ya, proses apa yang membuat pulsa kotak menghasilkan seperti ini ya. Ini adalah apa ini? Diferensial atau integrator ini? Apa ini coba? Ini adalah diferensial ya. Nah, lambangnya seperti ini. Sekali lagi, gain sama dengan 1 tidak ditulis. Karena outputnya tetap 5. Nanti kalau outputnya menjadi 2,5, berarti gainnya sama dengan setengah. Karena amplitudo output setengah dari amplitudo input. Gainnya sama dengan setengah ya. Gain itu adalah K ya. Jadi K kita sering sebut dengan gain ya. Nanti kalau berhubungan dengan frekuensi, kita sebut dengan magnituda atau magnitudo. Ya. Kalau amplitudo itu
bawaan dari sinyal sinus, disebutnya amplitudo. Nah, ini apa nih? Ini berarti output tetap 5. Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini delay-nya sama dengan 2 ya. Ini digeser. Ini elemen delay ya. Ya menarik juga, jadi kalau ujian gampang, tinggal kasih gambar, coba tebak ya. Tujuannya ya mengenali pola gambar. Menarik, jadi kuliah yang namanya sistem linear tidak ada matematika yang susah ya. Ini cuma pengenalan pola gambar. Logika gambar itu menarik. Nah, ini persamaan seperti ini. Bagi yang belum terbiasa, kenapa T-nya kurang 2? Ya karena titik awalnya 0 dari input, outputnya baru keluar setelah detik yang kedua. Jadi dia baru keluar detik yang kedua, bentuknya sama persis ya, berarti ini delay. Gain-nya sama dengan 1, tidak ditulis di sini 1. Dari mana tahunya 1 ya, 5 dibagi 5, 1 ya. Kalau di sini 15, berarti gain-nya 3 kalinya ya. Seperti itu. Nah, itu menariknya ilmu ini. Apa ini? Dari pulsa kotak jadinya drift. Drift itu adalah sinyal garis lurus linear yang berubah terhadap waktu ya. Tinggal contek aja. Di sini sudah ada kompresi, di sini sudah ada diferensial, di sini sudah ada delay, berarti sini adalah integral ya. Ini merupakan masuk lewat sistem integral. Oke, saya kasih waktu 2 menit. Mungkin ada yang mau ditanya, silakan lihat dulu ya. Mungkin ada yang mau ditanya. Kalau sinyalnya ada yang bermasalah, ini kuliahnya saya rekam, jadi nanti sampai rumah bisa dilihat lagi di channel YouTube ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi yang namanya sistem linear tidak semata-mata matematik ya. Bisa saja hanya berupa suatu pengenalan pola ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, belum ada pertanyaan ya. Oke. Ya. Nah, sekarang elemen aritmetik ya. Aritmetik berarti pembagian, perkalian, penjumlahan, pengurangan. Lambangnya sumasi. Seperti ini. Kalau penjumlahan, kalau pengurangan kita kasih tanda negatif di bagian tanda panah yang masuk ya. Jadi kalau misalkan X2-nya itu memberikan nilai negatif, kita kasih lambang negatif di bagian panah X2 ini tandanya. Contoh yang tadi pulsa kotak, kita bisa uraikan dari sinyal step yang dikurangi dengan sinyal step. Jadi pulsanya panjang, kita potong sehingga hasilnya jadi pulsa kotak. Sedangkan contoh perkalian itu modulasi. Di sini kita lihat modulasi, dua sinyal lambangnya kok dikali ya, dikali. Ada gen dari modulasi seperti ini. Ya, contoh kita menghitung energi sinyal dengan daya sinyal ya. Kita bisa hitung berapakah daya sinyalnya, ini kita bisa hitung. Nah, untuk energi biasanya kita pakai minus tangga sampai tak hingga, kemudian sinyal inputnya dikuadratkan untuk mengetahui energi pada sinyal input. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya tidak susah. Sinyal kuadrat ini akan mengubah batas bawah dan batas atas ya. Nah, lihat di sini ya. Nah, persamaan ini akan menjadi batas
atasnya jadi T, batas bawah jadi 0. Kan kalau sudah seperti ini mengerjakannya gampang ya. Suatu konstanta kalau diintegralkan menjadi T ya. Jadi 16 dt kalau diintegralkan jadi 16 T. Dari mana 16-nya? 4 dikuadratkan ya. U dikuadratkan. U-nya mengubah batas atas dan batas bawah. Ini contoh aritmetik, yaitu perkalian dengan dirinya sendiri atau pengkuadratannya. Dari mana muncul UT? Nah, UT muncul sekali lagi untuk melambangkan bahwa ini mulai dari detik yang ke 0. Jadi bukan dari pengintegralan, tapi dari hasil real. Seperti itu. Jadi energi berupa drift naik terus kalau kita ingin mempertahankan sinyal dalam bentuk konstan. Jadi tidak mudah ya. Untuk menghasilkan sinyal konstan, itu energinya harus semakin lama makin besar untuk mempertahankan sinyal konstan. Sama juga seperti ini ya. Yang B itu adalah pulsa kotak ya. Pulsa kotak itu mengubah batas bawah dan batas atasnya sesuai dengan lebar pulsanya dimulai dari 0 sampai dengan 3. Dari mana tahunya 0 sampai 3? Coba lihat dulu. Pulsa kotak ini berarti mulai dari 0 sampai durasinya 3. Berarti pengintegralannya cuma ada di 0 sampai 3 ya. Itu paling mudahnya untuk pulsa kotak ya. Kalau pulsa kotak itu mengubah durasi dari dia awal mula sampai kepada titik akhirnya yaitu 3. Nah di atas 3 dia bernilai 0, di bawah 0 dia bernilai 0. Ini paling mudah kalau kita mengintegralkan pulsa kotak. Jadi sekali lagi, matematika sininya tidak sukar ya, asal kita tahu oh pulsa kotak itu mengubah batas bawahnya bagaimana, kalau untuk step seperti apa batas bawahnya ya. Nanti juga akan terbiasa, kalau sekarang belum terbiasa, dia akan terbiasa pulsa kotak itu kan bentuknya kotak ya. Dari nilai awalnya sampai lebar durasinya ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, sekali lagi kenapa musuh pulsa kotak? Ini untuk melambangkan bahwa hasilnya juga pulsa kotak. Mengapa tidak hanya hasilnya 48 saja? Karena di dalam sistem linear ini kita harus menyatakan bentuk sinyalnya apa. Apakah pulsa kotak atau step yang sampai tak hingga, atau impuls yang cuma sesaat. Yang kita lambangkan bahwa endingnya hanya berupa pulsa kotak. Setelah 3, sinyalnya hilang, tidak ada lagi energinya ya. Jadi ini bukan dari R ini dan U ini tidak muncul dari pengintegralan tapi dari logika real. Oh dia hanya terjadi sampai 3 gitu. Bisa mengikuti sampai di sini? Coba siapa saja yang hadir di sini? Chandra bisa mengikuti sampai sini? Kemarin yang nanya siapa ya? Kina bisa? Bisa Chandra? Bisa Pak. Bisa ya. Oke, kita pelan-pelan saja ya. Jadi saya sengaja membuat PowerPoint ini tidak terlalu sukar. Nanti kalau sudah memahami, masuk ke mata kuliah sinyal processing itu akan mudah sekali. Masuk ke mata kuliah komunikasi data itu akan cepat mengerti. Saya cari penjelasan yang tidak matematis ya. Memang sinyal itu tidak selamanya matematis ya. Hanya pengenalan pola perubahan persamaan dan gambar. Ini penjelasannya. Nah, modulasi contoh. Modulasi itu biasanya sinyal yang frekuensinya rendah, kita kalikan dengan frekuensi tinggi, supaya pengirimannya bisa lebih jauh. Nah, misalkan sinyal modulasi itu biasanya sinyal yang dikirim, namanya sinyal M, singkatan dari modulasi yang akan dimodulasi. Sedangkan sinyal yang akan menjadi pembawanya, kita kasih subscribe C, berarti sinyal carrier ya. Ini merupakan sinyal modulasi. Yang hasilnya menghasilkan sinyal dengan frekuensi tinggi yang permukaan gelombangnya mengikuti sinyal yang dimodulasi ya. Ini merupakan modulasi amplitudo. Contoh dari aritmetik untuk perkalian. Ini akan dipakai di komunikasi data amplitudo seperti ini. Nah, ini kalau tidak ada distorsi ya, hasilnya gambarnya bisa bagus ini, gitu ya. Oke, berikutnya
dari sinyal dinamik itu bisa kita hubungkan secara serial atau secara paralel. Ini serial antara penguat, gain dengan delay. Ini paralel karena terpecah di satu titik, delay dengan perkalian ya, aritmetik perkalian. Nah, untuk umpan balik kita tidak jelaskan sekarang karena biasanya kalau pakai transformasi Laplace lebih mudah. Sistem linear itu bisa menggunakan Laplace karena titik awalnya sama dengan 0 ya. Laplace itu syaratnya titik awal sama dengan 0 dan kecepatannya sama dengan 0, maka bisa pakai Laplace. Tapi kalau sistemnya non-linear tidak bisa pakai Laplace ya, karena non-linear itu titik awalnya tidak sama dengan 0. Ini kita tunda dulu kalau umpan balik. Jadi mengapa kita belajar sistem linear? Ya karena sistem linear itu merupakan sistem yang ideal, yang bisa kita tebak secara matematik. Nah, contoh sistem linear ini kita lihat, ini adalah rangkaian RLC, resistor, induktor, dan C ya. Kalau kita pakai hukum Kirchhoff-Voltage Law atau KVL, maka bagian tegangan pada R ditambah tegangan pada induktor ditambah tegangan pada kapasitor namanya YT. Ini adalah outputnya, kita anggap ini output, kita pilih tegangan pada kapasitor adalah output sama dengan tegangan sumber. Harusnya mengalir sama ya, harusnya mengalir kalau bentuk serial seperti ini, harusnya mengalir sama dengan C tegangan pada kapasitor dibagi T, DT ya, turunan. Ini kita masukkan I-nya ke dalam sini supaya semuanya jadi Y, yang sebelah kiri jadi Y. Nah, jadi persamaannya bagus. Ini sebelah kiri sama dengan adalah semuanya output. Yang satu ada diferensialnya pangkat 1, diferensialnya pangkat 2, pangkat 1, dan diferensial pangkat 0. Ini anggap saja pangkat 0. Yang sebelah sama dengan itu input. Nah, inilah disebut dengan persamaan karakteristik. Nah, karena di output semuanya sudah terpisah di sebelah kiri, input sudah terpisah di sebelah kanan. Ini namanya persamaan karakteristik. Atau ini boleh dimodelkan menjadi seperti ini ya. Ini modelannya seperti ini. Jadi outputnya Y masuk ke sini. Dari mana persamaannya ini kita lihat. Untuk turunan yang pertama dikali RC ya, jumlahkan ya. Kemudian untuk yang lewat sini itu berarti 2 kali turunan dikali LC, ini yang sebelah sini sama dengan input ya. Jadi input yang masuk itu sama dengan komponen yang ini ditambah dengan komponen yang ini sama dengan Y-nya gitu ya. Persamaan ini dibawa dengan cara membalik ya. Jadi YT sama dengan XT dikurangi LC turunan 2 kali dikurangi RC turunan sekali. Jadi sama dengan Y. Jadi ini kalau dibaca Y sama dengan turunan sekali minus turunan sekali kali RC minus LC kali turunan 2 kali ditambah dengan X. Nah, jadi persamaan ini, persamaan gambar ini. Ini cara menggambarkannya ya. Jadi output sama dengan yang sebelah kirinya. Cara ini kita pindah ke sebelah kanan semuanya kalau membuat gambar yang ini. Ini mungkin yang paling sering terkenal di rangkaian listrik. Kalau di mekanik, misalkan kita belajar kontrol, biasanya kita gunakan persamaan Newton yang kedua ya. Ini ada benda yang bergetar ke dinding, biasanya kita modelkan benda bergetar itu dengan pegas dan shockbreaker atau damping shockbreaker ya. Jadi ini pegas dan shockbreakernya, ini bendanya kita lambangkan mempunyai massa, ini gaya getarnya. Seperti itu. Ini juga sama persamaannya, jadi ini namanya persamaan order 2 karena pangkat dari turunannya 2 paling tinggi ya. Ini kita pisahkan jadi persamaan karakteristik, sebelah kiri semuanya output, sebelah kiri adalah input, sebelah kanan adalah inputnya. Ini persamaannya, ini persamaan pegas, ini persamaan dari shockbreaker. Shockbreaker itu adalah kecepatan,
Kalau pegas itu adalah pergeseran, ya. Nah, sama dengan hukum Newton kedua, yaitu kecepatan. Ya. Ini persamaan keseimbangan gaya. Atau pada persamaan konduksi termal. Misalkan kita punya kipas pendingin yang mengambil panas dari benda sebelah kiri, memindahkan ke sebelah kanan secara konduksi. Jadi panasnya menggunakan sirip-sirip pemindah panas. Ini banyak dipakai misalkan untuk proses pendinginan pada kulkas, ya, memindahkan panas di sini. Sama ini juga nanti persamaannya kita bisa selesaikan, ya, menggunakan persamaan dinamik. Oke. Nah, kita lihat sekarang adalah menebak dalam bentuk pengenalan pola persamaan. Kalau tadi kita sudah belajar pengenalan pola gambar, sekarang pola persamaan. Di sini tugasnya adalah mengisi sistemnya apa? Apakah kompresi, diferensiasi, input-outputnya kita ketahui persamaannya, nah, tebak sistemnya apa, gitu ya. Ini kalau harus hafal dulu sebetulnya tabel, ya, atau kita lihat tabel. Jadi sambil lihat tabelnya kita tebak. Inputnya step dengan amplitudo 8, menghasilkan output 8 juga, berarti gainnya 1, ya. Tapi sinyalnya berubah jadi impuls. Nah, berarti apakah yang ada di dalam sini, gitu ya. Coba lihat. Nah, berarti yang di dalam sini apa, coba tebak ya. Dari bentuk step jadi impuls. Apa? Kemudian yang kedua, dari bentuk step jadi drift. Drift itu adalah TUT, ya, ada T-nya. Ini berarti garis linear ke atas. Gainnya 8, amplitude tetap 8, berarti gainnya 1. Jadi kalau di soal saya kasih gainnya 4, berarti kasih amplitudenya 4, berarti gainnya sama dengan setengah. Kalau sama dengan 16, berarti gainnya 2. Sama, tebak juga. Nah, yang berikutnya tetap tidak ada perubahan nih hasilnya. Berarti sistem ini apa? Sistem kosong ini kalau tidak ada perubahan. Nah, gitu ya. Silakan, coba pikirkan dulu 2 menit ya. Silakan. Ada jawabannya, tapi jangan lihat dulu di di handout-nya. Saya kasih jawaban. Silakan. Untuk melatih soal di sistem linear ini, kita jawabannya jangan dilihat, nanti kita cocokkan supaya kita lebih percaya diri, ya. Oke, berarti yang pertama ini apa nih? Yang pertama, ya. Yang kedua ada apa ini? Integrator, ya. Yang keempat, nah keempat ini bisa kompresi, bisa amplifier dengan gain sama dengan 1. Karena sinyal step kalau dikompresi kan hasilnya tetap step. Impuls juga kalau dikompresi tetap impuls. Jadi ini bisa kompresi atau amplifier dengan K sama dengan 1, ya. Itu contoh soalnya. Oke, sekarang integrator, ya. Kalau masuknya pulsa kotak dengan amplitudo dengan parameter ini, amplitudenya 4, durasinya 2. Nah, integratornya K-nya sama dengan 1. Gain-nya sama dengan 1, apa hasilnya? Impuls bagaimana kalau masuk integrator? Kosinus bagaimana? Eksponensial bagaimana? Kemudian kalau deret dari step yang masuk. Ini bukan pulsa kotak karena amplitudonya berbeda ini, 18, 14, 1-4. Berarti ini bukan pulsa kotak, tapi ini merupakan deret step. Deret itu berarti kumpulan penjumlahan atau pengurangan dari sistem elementer. Oke. Yang pertama dulu. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, ini hasilnya, ya. Ini tinggal mencocokkan tabel saja sebetulnya. Kalau mau diturunkan boleh, atau mencocokkan tabel juga boleh.
Ya, ini hasil integrator. Kalau cosinus jadi positif 1/omega kali sinus. Jangan ketukar sama diferensiator. Kalau di plus 1 min ya, min omega sinus. Tuh. Ini kalau diintegralkan, nah seperti ini. Nah, kalau ini 1/1 ini 1/1. Integral untuk batas bawah sama dengan 0, karena UT ini kan hanya mengganti batas bawah, tidak ikut masuk ke perhitungannya. Jadi kalau integral dari 8 UT, berarti hasilnya 8T. Dengan batas bawah 0 sampai T ya. Sama ini juga UT minus 2, mengubah batas bawah jadi 2. Tidak ikut pengintegral. Coba lihat nanti di rumah ulangnya lagi ya. Ini hanya mengubah batas bawah, tidak ikut proses pengintegralan. Nah, ini hasilnya ya. Oke, silahkan dilihat dulu. Mungkin ada yang mau tanya, boleh angkat tangan kalau ada yang mau tanya. Jelas ya, seperti ini. Atau sama tinggal pencocokan tabel ya. Turunan dari pulsa kotak, apa itu? Differentiator gennya K-nya sama dengan 1. Kalau di soal kita bisa ganti gennya berbeda-beda, mungkin tidak sama dengan 1. Pulsa kotak hasilnya 2 selisih impuls, yang satu amplitudenya positif, yang satu amplitude negatif, yang satu di T kurangi 0, yang satu di T kurang 2. Di sini impuls T kurang 0 tidak ditulis. Jadi semua yang kurang 0 tidak ditulis. Kalau perkalian dengan 1, atau pembagian dengan 1 juga tidak ditulis. Nah, seperti ini diferensiator dari impuls jadi impuls pangkat 1. Kosinus jadi omega min sin ya. Oke. Impuls jadi pangkatnya diturunkan jadi minus 2 kali 8 minus 16 eksponensial pangkat min 2T UT. Yang bawah ini tidak bisa, bukan suatu pulsa kotak sekali lagi karena amplitude yang 18, 1,4, kecuali kalau yang kedua ini juga 8, berarti dia pulsa kotak sebetulnya. Ini bukan pulsa kotak, ini adalah deret step. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Kalau lihat di contoh soal yang saya berikan diktatnya, lihat ada beberapa latihannya. Silahkan coba dikerjakan, jangan lihat jawabannya. Nanti kalau sudah selesai, baru lihat jawabannya. Kalau tidak mengerti, diskusikan dengan teman. Tidak jelas, diskusikan dengan saya. Bisa lewat WhatsApp atau lewat pesan dari Classroom Google, silahkan. Sekarang ini adalah contoh penjumlahan aritmetik yang satu integrator, kedua diferensiator, yang berikutnya adalah delay. Kita semua sinyal dikuatkan dengan amplifier K sama dengan 10, kemudian diparalelkan. Keluar Y1 dari integrator, keluar Y2 dari diferensiator, keluar dari Y3 dari delay. Integrator gennya sama dengan 1, diferensiator gennya sama dengan 1. Delay parameternya adalah T0. Jadi kalau integrator sama diferensiator, parameternya cuma 1, yaitu gen. Apa itu parameter? Parameternya variabel di dalam sistem, namanya gen. Kalau pada sinyal XT dan YT bukan gen, namanya amplitudo ya. Jangan sampai kebalik-balik. Misal inputnya step. Nah, ini step, UT lambang step. Nah, kita bisa hitung berapa ya? 1, ya kalau sudah hafal tinggal tuliskan. Kalau tidak, baca saja pengenalan
dari pencocokan tabel ya. Jika step maka hasilnya seperti ini ya. Integrator keluarannya drift integrator 10 TUT. Keluaran dari diferensiator impuls. Delay ya, delay cuma mengganti T-nya dengan T kurang 5. Nah, sehingga outputnya seperti ini ya. Jadi Y-nya merupakan penjumlahan dari masing-masing komponen Y1, Y2, dan Y3. Itu contohnya. Ini merupakan rangkaian pengaturan PID ya, proporsional, integrator, dan diferensiator ya. Oke. Silakan, saya kasih waktu 2 menit. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Chandra Saifullah dengan NIM 1312002. Itu tuh 5-nya tuh dari delay-nya itu sendiri apa yang dari T0 ya? Ya, jadi kita tentukan parameternya sama dengan T0-nya 5 ya. Itu delay-nya. Itu. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi kita harus tahu kalau delay parameternya cuma satu yaitu T0. Kompresi parameternya eta ya. Integrator dan diferensiator parameternya K. Gitu ya. Jadi kalau sampai tidak ada ditanya delay-nya berapa ya. Kalau delay-nya sama dengan 0 ya bukan delay ya. Kalau T0 sama dengan 0 bukan delay, itu mah sama aja. Harus tidak boleh sama dengan 0 yang namanya delay ya. Sekarang kita ganti inputnya pulsa kotak. Masuk keluaran dari XT berarti dikuatkan jadi 10 ya. Ini berarti 10 RT bagi 4 ya. Yang ini masuk integrator jadi Y1, Y2, Y3. Kita tinggal cocokkan saja ya. Y1 integrator, nah ini tinggal lihat pusat. Y1-nya sampai dengan seperti ini. Yang tadi sudah kita bahas, lihat dari tabel saja ya. Hasil pusat kotak itu integratornya berapa sih? Diferensiator seperti ini, delay seperti ini ya. Delay hanya mengubah yang T-nya saja, jadi T kurang 5, durasinya tetap tidak berubah. Berarti totalnya tinggal jumlahkan. Berarti ini hanya ketelitian dan kesabaran ya. Jadi kita jangan sampai ada komponen yang hilang. Dan ini tidak bisa diselesaikan lagi. Jangan ditulis 10 T UT ini menjadi 10 T kuadrat, tidak bisa. Karena 10 T ini adalah variabel amplitudo, UT adalah step, nggak boleh. Yang sebelah kiri walaupun sama-sama T, masuk ke dalam, nggak boleh. Sudah punya fungsi masing-masing ya. Variabelnya 10 T, UT-nya lambang sinyal. Juga sama, jangan dipindahkan ke dalam. Boleh diteruskan menjadi 10 T kurang 40 atau positif 40 boleh saja. Tapi cukuplah sampai di sini ya. Karena nggak diturunkan lagi buat apa ya, tambah terlalu panjang, malah tidak dimengerti nanti malah. Kalau dia mengertinya gampang, bahwa ini adalah 10 T kurang 4, dilewatkan pada sinyal step yang terdelay T kurang 4 ya. Jadi ini merupakan bentuk akhirnya dari sinyal. Ya. Sama seperti ini, impuls itu kan kalau T kurang 0 tidak ditulis, jadi 10 delta T saja ya. Ini T kurang 4, berarti impulsnya pada T sama dengan 4 ya. Seperti itu ya caranya. Oke, mungkin hari ini sampai sini. Ada yang ditanyakan? Coba. Kalau tidak, saya capture ya. Saya mau capture buat absen. Tolong dipasang. Tugasnya belum, nanti sebelum UTS 1 lah tugasnya ya.
Setelah pertemuan keempat, jadi kalau sekarang baru ketiga kehitungnya, mungkin setelah keempat lah saya kasih tugas supaya ujiannya jangan terlalu banyak, nggak terlalu lebar ya ujiannya. Oke, Pak. Nah, tugasnya juga tidak akan ada kuis mendadak, tidak ya, tenang saja ya. Susah. Itu ya, oke. Kita capture sebentar. Tolong saya tunggu sampai beberapa orang pasang kameranya. Tuh. Oke, saya hitung ya. Lihat kamera dulu. Dan masih ada yang belum muncul ya. Udah. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, lihat kamera. Oke, 3 ya. Oke. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Mungkin program sampai di sini. Nanti kalau tugas saya kasih di Classroom Google. Pengumpulannya juga lewat Classroom Google ya. Jadi kalau lebih suka ditulis tangan, tinggal di capture kalau saya kasih tugasnya. Kalau pengen digambar juga boleh. Bebas saja ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.